Halo semua, perkenalkan nama saya Shirley dari jurusan Accounting 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah mempunyai soal. Yang pertama, sesuaikan saldo sewa dibayar di muka pada tanggal 2 Januari. Nah, di tanggal 2 Januari itu soalnya Pak Hendra menyewa pool untuk bengkel sebesar 3 juta selama setahun. Berarti Pak Hendra ini belum membayar uang sewa pool, sehingga bisa dikatakan beban akrual, yang berarti beban yang sudah terjadi tetapi belum mendapatkan kasnya. Jadi nama akun di jurnal penyesuaiannya itu beban sewa yang ada di debit dan sewa dibayar di muka yang ada di kredit. Nah, untuk jumlah nominalnya itu ya 3 juta. Seperti ini. Beban sewa dibayar di muka 3 juta. Lanjut ke soal kedua. Sesuaikan saldo asuransi dibayar di muka pada tanggal 1 Agustus. Nah, di 1 Agustus ini kan soalnya membayar asuransi selama setahun sebesar 12 juta. Berarti dia udah membayar asuransi tersebut. Jadi bisa dikatakan dia biaya dibayar di muka. Nah, untuk nama akunnya itu beban asuransi yang ada di debit dan asuransi dibayar di muka di kredit. Terus nominal uangnya itu bukan 12 juta karena udah terjadi di bulan Agustus dan dia nulisnya itu di akhir periode atau Desember. Berarti dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti udah berlangsung 5 bulan. Jadi 12 juta dikali 5 per 12, sehingga didapatkan di jurnal penyesuaiannya itu 5 juta. Lanjut ke soal ketiga. Sesuaikan saldo pembayaran atas pembetulan mobil pada tanggal 1 September. Nah, di 1 September ini soalnya menerima pembayaran atas pembetulan mobil yang akan dilakukan pada tahun depan secara tunai sebesar 12 juta. Berarti dia sudah mendapatkan uang tetapi dia belum melakukan tugasnya, sehingga bisa dikatakan pendapatan diterima di muka. Lalu untuk nominalnya seperti kayak tadi, dari September ini ke Desember. Berarti sudah berlangsung selama 4 bulan. Sehingga dia baru membayar 12 juta dikali 4 per 12. Berarti dia baru membayar 4 juta. Gitu. Oh ya, untuk nama akunnya itu yang ada di debit itu pendapatan diterima di muka. Terus yang di kredit itu pendapatan jasa. Nominalnya 4 juta. Soal berikutnya itu telah diselesaikan jasa pengecatan mobil pada bulan April sebesar 3 juta, tapi belum dibayar oleh pelanggan. Karena dia sudah melaksanakan tugasnya tetapi belum dibayar, berarti dia termasuk pendapatan akrual. Nah, untuk nama akunnya yang ada di jurnal penyesuaian itu yang ada di debit itu piutang usaha, dan yang ada di kredit itu pendapatan jasa. Karena dia belum membayar, pelanggannya belum membayar, berarti piutang usaha menambah di debit.
Terus pendapatan jasanya, karena dia belum mendapatkan pendapatan jasa, berarti pendapatan jasa berkurang di kredit. Oke, jurnal penyesuaiannya udah selesai. Sekarang lanjut ke buku besar penyesuaian. Langkah awalnya adalah ini diblok semua. Dari jurnal penyesuaian itu diblok semua. Lalu pergi ke insert, pivot table, klik OK. Item yang diperlukan adalah tanggal, debit kredit, dan akun full. Lalu akun full ini dipindah ke filters. Lalu dibutuhkan kolom untuk saldo debit dan saldo kredit. Caranya adalah pergi ke pivot table analyze, lalu ke field item and sets, calculated field, lalu namanya diganti saldo debit. Untuk formulanya adalah jika debit lebih besar dari kredit, maka debit kurang dari kredit. Kalau udah tinggal OK. Nah, nanti ada ini keluar kayak gini. Kalau saldo kredit itu sebenarnya formulanya nggak jauh beda dari debit. Jadi formulanya itu if kurung buka debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit kurangi debit, terus koma 0, terus tinggal di enter, nanti keluar saldo kredit. Setelah itu all ini dipindah ke piutang usaha, karena piutang usaha ini kan ada di jurnal penyesuaian. Otomatis piutang usaha yang di jurnal umum itu bakal beda karena ketambahan dengan penyesuaian. Berarti nah ini yang baru. Berarti tinggal di copy terus diletakkan di buku besar ini, buku besar penyesuaian. Terus tinggal di paste. Nah, ini udah dapet. Lakukan hal yang sama sesuai dengan tambahan nama akun dari jurnal penyesuaian, yaitu ada beban sewa, ada sewa pribadi muka, beban asuransi pribadi muka, pendapatan jasa, dan pendapatan diterima di muka. Nah, nanti kalau udah kayak ini, yang kuning itu dari jurnal umum yang gak ada perbedaannya. Kalau yang biru itu setelah penyesuaian, jadi pasti ada perbedaan. Tuh. Sekarang lanjut ke neraca saldo. Caranya adalah dari sini tabel yang buat jurnal penyesuaian itu di copy, lalu di paste di neraca saldo ini, lalu akun full pindah ke rows paling atas, klik kanan, lalu pergi ke expand or collapse, terus ke collapse entire field. Nah, udah deh jadi saldo debit sama kredit. Nah, kalau mau tahu neraca saldo setelah penyesuaiannya ini benar atau salah, tinggal pakai rumus sum. Terus dari sini ke sini. Terus di copy ke sebelah kanannya. Nah, kalau udah sama berarti neraca saldo setelah penyesuaian udah sesuai. Lanjut ke laporan keuangan. Laporan keuangan pertama adalah laporan laba rugi, yang isinya itu hanya pendapatan dan beban. Tujuan dari pembuatan laporan laba rugi supaya suatu perusahaan itu tahu apakah dia mengalami kerugian atau mengalami keuntungan.
cara membuat laporan laba ruginya adalah low tables-nya itu hanya pendapatan dan beban. Pendapatan jasa, bebannya. Nah, kalau udah, terus pergi ke pivot table analyze, terus ke fields, related fields, terus tinggal di rename aja 2016 karena ini tahunnya di 2016. Terus rumusnya itu saldo kredit dikurangi saldo debit. Supaya ini grand totalnya itu bisa plus. Dan beban-bebannya ini juga bisa minuskan karena pendapatan jasanya di kredit. Nah, kalau misal saldo kredit dikurangi debit kan nanti bisa plus gitu. Tinggal di OK. Nah, kayak gini maksudnya. Jadi pendapatan jasanya itu bisa plus dan beban-bebannya itu bisa minus. Nah, nanti grand totalnya seperti ini. Ini laporan laba ruginya udah jadi. Terus lanjut ke laporan ekuitas pemilik. Oke, jadi laporan ekuitas pemilik itu catatan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan terkait dengan naik turunnya aktiva bersih dan kekayaan dalam periode yang sudah ditentukan. Jadi di laporan ekuitas itu isinya yang pertama adalah modal. Modal pada tanggal awal Januari karena soalnya itu di Januari. Jadi modal 1 Januari 2016. Nah, modalnya itu 0. Lanjut di investasi. Nah, investasi ini di modal. Jadi pertama cari di buku besar penyesuaian, terus cari kata modal. Modalnya sebesar 20 juta. Tinggal ditulis aja di laporan ekuitasnya. Juta. Habis investasi lanjut ke laba neto. Nah, laba neto ini yang grand totalnya ini ya 14,5 juta. Terus ini dikurangi dengan prive. Dicari aja buku besar penyesuaian. Jadi prive. Nah, ini prive-nya 1,5 juta. Oh, nanti dapat kenaikan ekuitas pemilik. Nah, kenaikannya itu ini investasi ditambah dengan laba neto lalu dikurangi dengan prive. Nah, nanti hasilnya 33 juta untuk kenaikan ekuitas pemilik. Nah, jadi dari situ bisa dapat modal di akhir bulan pada Januari sebesar 23 juta. Nah, untuk laporan ekuitas udah selesai, laporan laba rugi juga. Sekarang lanjut ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan adalah laporan yang berisi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik untuk dapat menganalisis ke laporan selanjutnya, yaitu laporan arus kas. Nah, cara membuat laporan posisi keuangan adalah yang pertama, kita harus menentukan aset. Nah,
Aset yang pertama adalah aset lancar. Nah, aset lancar ini adalah aset yang pemakaiannya itu kurang dari setahun. Contohnya itu ada kas, ada piutang usaha, ada kelengkapan, ada asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Nah, untuk mencari nominalnya itu adalah kita menggunakan rumus VLOOKUP. Jadi rumus VLOOKUP itu mencari di neraca saldo penyesuaian yang secara vertikal. Nah, ini kan vertikal. Nah, cara pencariannya itu dari saldo debit atau saldo kredit. Jadi kalau misal aset itu kan ada di debit. Jadi pencariannya itu di saldo debit. Cara menggunakan rumusnya adalah yang pertama sama dengan VLOOKUP kurung buka. Nah, yang kita cari adalah kas. Jadi difokuskan kepada kas. Lalu pergi ke neraca saldo penyesuaian, dan ini semuanya diblok. Pokoknya pencariannya itu ya di daerah sekitar yang diblok. Setelah itu mau fokus di tabel yang mana? Berarti kan 1, 2, 3, 4. Oh iya, mau fokus di tabel di kolom keempat. Tinggal di enter, ketemu hasilnya 26,5 juta. Sama seperti yang ada di neraca saldo penyesuaian di bagian tabel saldo debit kas, itu 26,5 juta. Oke, lakukan hal yang sama di piutang usaha, perlengkapan, asuransi, dan sewa dibayar di muka. Tinggal di copy lalu di paste, tapi nanti bakal rumusnya itu beda. Nah, hal yang sama di berikutnya. Caranya adalah, nah yang bagian rumusnya ini dikasih string supaya rumusnya itu nggak keganti. String di bagian abjadnya ini. Udah di enter, lalu di copy, di paste, kan. Nah, kalian kan udah sesuai, piutang usaha 6 juta. Tuh, lengkapan 2,5 juta. Nah, begitu juga dengan seterusnya. Jadi ini pasti udah benar. Aset lancar itu berarti sum, nah ini total kas, piutang, lengkapan, asuransi, dan sewa dibayar di muka. Hasilnya 42 juta. Nah, untuk aset tetap itu berarti aset yang digunakan dalam jangka panjang atau lebih dari 1 tahun. Contohnya di sini adalah peralatan. Oke, rumusnya tinggal di copy paste aja. Nanti ketemu 3 juta, total aset tetapnya berarti 3 juta. Oke, jadi total aset dari aset lancar dan tetap adalah 45 juta. Lanjut ke liabilitas. Nah, di liabilitas jangka pendek ini ada utang usaha sama pendapatan diterima di muka. Oke. Lalu utang usaha pakai rumus yang tadi. Nah, tapi ini kan nggak ada hasilnya. Itu karena kolom yang ini itu kan ada di debit. Seharusnya liabilitas itu kan bertambah di kredit. Jadi tinggal diganti aja jadi kolom kelima. Nah, nanti bakal muncul 4 juta. Tinggal dicek aja utang usaha.
Utang usaha di neraca saldo, nah ini 4 juta, berarti udah bener. Lanjut di pendapatan diterima di muka, tadi kan 8 juta. Nah, sudah sesuai. Kita liabilitasnya juga udah tahu. Kita liabilitasnya 12 juta. Lanjut ke ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini modal. Ekuitas pemilik modal. Nah, ini modal ini dilihat dari ekuitas pemilik. Nah, ini 33 juta. Copy paste aja di sini. Nah, total liabilitas dan ekuitas berarti, oh ya salah sebentar. Nah, totalnya berarti 45 juta. Nah, karena rumus dari akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, aset ini kan 45 juta. Sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Oh ya, hasilnya 45 juta. Berarti udah balance. Jadi laporan posisi keuangan sudah benar. Sekian dari penjelasan saya tentang jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Terima kasih.